Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhsinin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 4 Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 221300549. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN secara langsung di SMK Negeri 4 Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini kartu identitas saya. Pada video berikut ini, saya mengambil praktek pembelajaran materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Bincang depan, gerak. Ayo rapiin barisannya. Siap. Itu yang di belakang ikutin ya. Tegak, gerak. Silakan masuk. Dari sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya baik saja. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita membaca doa dahulu. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Saya absen. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Adelisa, Hadir. Alfiatul Ilmiah, Hadir. Alicia Bella, Akila Salwa, Hadir. Widiana Mariska, Hadir. Zenat Endit. Hadir. Ya, terima kasih semuanya telah hadir. Sebelum kita mulai, tolong di tempatnya di bensin. Itu yang bawaan jangan pakai dulu ya HP-nya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap semuanya? Pada pertemuan kali ini, materinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat. Oke. Jadi orang yang menghormati itu tidak mesti harus begini. Enggak. Menghormati itu macam-macam caranya. Oke. Jadi kalian punya kewajiban untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Semuanya masih punya orang tuanya ya? Masih. Sudah ada yang meninggal? Sudah ada yang meninggal. Oke. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya Allah. Semuanya rata-rata punya orang tua yang masih hidup, yang masih di dunia ini. Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Oke. Selamat siang. Selamat pagi.
Selamat malam. Oke, berarti siap semuanya. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Sebelumnya, karena kita masih pagi, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban agama. Bagi orang yang beragama punya kewajiban itu. Mentaati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagaimana implementasi pemahaman Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, 24 dan Quran Surat Fatir ayat 28 serta hadis yang terkait. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang mestinya. Dan Quran Surat Fatir ayat 28 serta hadis terkait. Nanti membaca dalil yang ketiga, yaitu menunjukkan perilaku hormat tadi, membaca dalil naklinya, kemudian menjelaskan isi kandungan dalil naklinya. Yang kelima, menjelaskan isi kandungan dalil nakli. Saya jelaskan nanti. Yang keenam, menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jangan hanya ilmu, tapi diterapkan, harus diimplementasikan. Selanjutnya, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang delapan, mengamati kaitannya antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23, 24 dan Surat Fatir ayat 28 serta hadis yang terkait. Sebelum mempraktekkan, ya. Kemudian yang 11 mempertajam nanti. Yang 12 menyajikan kaitannya antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23, 24 dan hadis yang terkait. Berikut juga Quran Surat Fatir ayat 28. Pada pembelajaran kali ini petakosannya yang pertama yang kita akan pelajari adalah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua jangan dibiarkan. Yang masih hidup, tolong itu deketin, minta doanya. Ya. Yang nomor dua, pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tuamu di sekolah. Kalau orang tua di rumah adalah yang melahirkan kalian. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbaktinya? Mumpung masih hidup, kita berbakti. Jangan dibiarkan saja. Karena kalau kita durhaka, tentunya dosanya besar. Kalau kita bisa berbakti, tentunya dimudahkan menuju surganya. Yang keempat, cara berbakti kepada guru. Guru ini penting. Inilah sebenarnya kita bisa belajar di sini itu karena guru. Kita bisa tahu semuanya karena guru. Maka berbakti kepada guru merupakan hal yang wajib kita laksanakan. Selanjutnya, kalian bisa pernah lihat ada proses sesar. Di sini siapa yang pernah? Saya mau nanya, waktu waktu bayi, siapa yang waktu itu ibunya sesar? 1, 2 ya? Sesar. Tahu nggak? Tahu nggak? Rasanya sesar kayak apa? Rasa sesar kayak apa? Oke. Orang tua yang masih hidup itu dulunya waktu kamu melahirkan itu sangatlah susah sekali. Ada yang melintang begini, ada yang begini,
kakinya di bawah, ada kakinya yang melintang begini, kanan kiri gini. Kalau ingat akan hal itu, tentunya mestinya kalian bisa dekat dengan orang tua. Kasihan mereka ketika disesat, hidup dan mati di antara kedua ini. Kalau hidup, alhamdulillah, berarti selamat. Kalau meninggal, berarti orang tuamu telah berkorban penuh saat itu ketika mau melahirkan kalian. Ya. Kemudian saat lahir, inilah lahir sesar ketika sudah keluar dari sesarnya. Ini penting sekali. Waktu masih kecil itu kalian ditimang-timang begini. Setelah besar kemudian kalian harus berbuat birrul walidain, berbakti kepada orang tua, menjaga lisannya, jangan sampai mudah mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang menyakitkan orang tua hatinya. Ya, bertawadhu, rendah hati. Nah, jangan rendah diri, rendah hati. Kemudian mendoakan, jangan lupa. Ya. Berikutnya ini, ketika kalian sudah tahu baik dan buruknya, diajarkan sama orang tuamu, diajarkan sama guru-gurumu, kalian harus tawadhu, kalian harus bisa an-nafasur, harus bisa minta ridhonya orang tua. Karena kalau orang tua tidak ridho, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ya. Ini penting sekali. Berikutnya ini ada hal-hal keutamaan berbakti kepada orang tua. Banyak sekali keutamaannya, nggak cuma 10, sangat banyak. Kalian kalau ada orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, maka sebaiknya kamu dekati apa keinginannya. Termasuk ya ini, kalau nggak bisa apa-apa, cuci kakinya misalnya, kepingin dicucikan, mumpung masih hidup. Ketika sudah meninggal, kalian tidak bisa dekat dengan orang tua, terutama ibumu dan ibumu. Kenapa mesti ibu? Kenapa mesti ibu? Bukan bapak. Kita lihat nanti ada beberapa hadis yang terkait. Oke, selanjutnya pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Ini ada satu video penting hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita lihat video berikut ini. Ya, silakan dilihat. Rahim, makan kau dulu nak. Berbuka pak, terlambat kajian. Rahim, makan kau dulu nak. Dedek, bagaimana ini anak? Sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ayo Bu, kalau soal ini pasti Rahim yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal sih. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1.
masuk. Kenapa tuh, Mak? Kan saya gitu, sama juga. Saya mencoba sih gayaku. Bukan begitu, Mama mau lihat baik, Alia jadi baik, kan seperti ini. Kita minta main sekali kita hapus jadi. Betul ya? Sedikit jenak itu rasku. Ini mama paling kasih tahu, namun sekali mendengar. Demi kebaikan tadi juga, Mak. Pokoknya tidak boleh dimakan ini. Sampai ke pulang ujian, kita tidak boleh makan ini. Sejak ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Apakah bergetar hatimu di sini anakmu terjatuh? Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kenapa dia pulang? Mama, setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Ya, terima kasih disampaikan. Kalian telah menonton video tadi ya. Beberapa hal bisa kita ambil, kita petik, yaitu hikmahnya ya. Itulah tadi video pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, masih hidup, mari kita hormati, kita patuhi, kita berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita dengan secara susah payah. Ada yang mudah lahir, ada yang susah, terutama yang sesar. Dia berani untuk menghidupkan anaknya daripada dirinya sendiri. Oke. Berikutnya kita menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua ya. Pengertian hormat dan patuh itu apa sih? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu berarti adalah menghargainya, kemudian takzim. Takzim itu ya mengagungkan, membesarkan hatinya, jangan menyakiti, maksudnya gitu ya. Dan hikmat kepada kedua orang tua. Yang B, hormat dan patuh dapat diartikan juga berbakti tadi.
Berbakti pada kedua orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Wajib. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membacakan dalilnya ya. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada orang tua sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil hormat dan patuh kepada orang tua, Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق Allahul Azim. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentuk keduanya, serta ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi ketika aku pada waktu kecil." Dalil hadits riwayat Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Rawahul Baihaqi. Artinya, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Dalil hadits riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidaini qala summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillahi. Rawahul Bukhari. Artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih disampaikan. Tadi adalah hadis tentang berbakti kepada orang tua ya. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini hablum minallah ya. Yang pertama ini
hablum minallah. Yang hablum minannas kepada orang tua. Tsumma ayyun, ditanya oleh sahabatnya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya lagi sahabatnya, qala tsumma ayyun, apa lagi ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini macam-macam ya, termasuk sekolah sungguh-sungguh itu namanya jihad. Kalian sekolah sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, ketika meninggal dunia termasuk jihad fisabilillah. Meninggalnya kan. Oke, selanjutnya masih dalil Al-Qur'an ya. Surah Fatir, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Kalau tadi sudah kepada orang tua, sekarang kepada guru. Silakan dibaca. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang beriman, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya atau jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Orang tua siapa di sini yang suka membantu orang tuanya? Saya. Siapa yang orang tuanya ketika menyuruh kamu atau nanti di rumah? Jadi hati-hati, jangan sampai orang tua sakit hati. Oke. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah li kepadaku. Ampunilah aku. Wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka berdua. Kama, sebagaimana rabbayani, mereka telah mendidikku shoghiran, ketika saya masih kecil. Kemudian analisis hormat pada patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru artinya sikap memuliakan dan takdim kepada guru. Guru memiliki jasa yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Berikutnya, sebab-sebab murid harus menghormati guru. Apa sebabnya? Guru telah memberikan pengetahuan secara ikhlas. Guru telah memberikan bekal yang sangat berharga, yaitu ilmu. Guru mendidik, menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, karena imannya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Karena ilmu. Oke. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Silakan kalian bersalaman. Kalian duduk. Ya. Urutan langsung. Urutan langsung. Apa ini ya?
sampaikan sebagai presentasi? Ini jadi 4 ya? 4 aja. Kalian kerjakan LKPD-nya, kamu baca, kerjakan. Kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Jelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. 1. Nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidaini dan melarang hambanya mengucapkan perkataan yang menyakiti kedua orang tua seperti kata a, ci, salah dan sebagainya. 2. Setelah Allah memerintahkan tauhid dan melarang syirik, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain, karena orang tua merupakan sebab zahir bagi keberadaan manusia di dunia dan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab hakiki keberadaannya. Orang tua merupakan manusia paling berjasa dalam mengasuh masa kecilnya, mendidik dan membesarkannya. Kemudian hadis yang kedua maksudnya adalah amal yang paling dicintai Allah. Ketika Rasulullah ditanya ialah yang pertama sholat pada waktunya. Apalagi bisa berjamaah maka pahala berlipat ganda. Ditanyakan kembali, lalu Nabi menjawab berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan orang tua menempati urutan kedua setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya lagi, lalu Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Dan jihad ini banyak macamnya, termasuk sekolah dengan sungguh-sungguh juga termasuk jihad di jalan Allah. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya, tahu bagaimana? Yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan salah ketika di alam dunia dan menempatkan rahmat dan kasih sayang di akhirat. Banyak-banyak sedekah yang pahalanya diberikan kepada orang tua. Tepuk tangan. Di bawah aja, bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kandungan Quran Surah Fatir ayat 28.
Pesan yang terkandung dalam Quran Surah Fatir ayat 28 adalah bahwa di antara para hambanya yang paling takut adalah para ilmuwan yang memahami ajaran Islam dengan mendalam dan juga memikirkan pula tentang fenomena-fenomena alam yang Allah ciptakan agar semakin mendekat kepadanya. Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dan guru? Karena orang tualah yang berjuang mati-matian demi anak-anaknya dari sebelum lahir sampai dewasa. Bahkan rela tidak lapar demi anaknya dulu yang makan. Kita harus menghormati guru karena guru berperan penting dalam membekali kita dengan ilmu dan bekal kehidupan. Baik itu berupa pengetahuan maupun nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan. Apakah termasuk guru orang yang mengajari kita hanya satu guru? Berikan penjelasan terkait hormat dan patuh kepada guru. Aku adalah budak bagi orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Sayyidina harus diakui bahwa orang-orang muslim di masa lampau sangat menghormati gurunya. Bahkan disebut guru karena seseorang dianggap patut diguguti karena ilmunya yang bermanfaat dan ditiru karena perilakunya yang mulia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jadi kita bersama-sama akan meresum atau merangkum materi pada kesempatan kali ini. Bahwasanya kita di dalam halo semuanya, kita di dalam patuh dan hormat kepada orang tua dan guru selayaknya sebaiknya kalian lakukan dimanapun berada. Mumpung masih hidup, silakan didoakan, silakan minta ridhonya. Yang sudah meninggal, silakan datangi kuburannya, silakan didoakan agar diampuni segala dosanya. Untuk mendapat ridhonya, mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang terbaik, mendapatkan ridho Allah, juga mendapatkan ridho kedua orang tua. Karena ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Oke, terima kasih banyak. Sebagai PR-nya, nanti saya kasih PR di grup Google Classroom. Ditulis 10 macam ya, yang harus dilakukan di sekolah terhadap guru. Itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.